Siap. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kabar hari ini baik? Baik. Siap ikut pelajaran coding? Siap. Oke, sebelum kita memulai, mari satu orang pimpin kita dan mulai. Terus sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga dari pagi hingga siang ini. Siang ini Tuhan, kamu memulai pelajaran coding AI. Ya Tuhan, kamu memberkati kami dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran. Ya Tuhan, ini doa sempurnakan. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. Baik, ada tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Aswanto, Kandong, Kenapa lo? Tina, Andika, Berin, Tino, Alfa? Sakit izin? Idin, Sama tadi? Tino, Tino kenapa? Idin, Terus? Yude, Juwario, Izin semua? Kenapa izin? Izin kemana mereka? Oke, baik. Siap ya? Mulai kita belajar coding dan kecerdasan artifisial. Baik. Ibu semua pernah pegang HP? Punya HP? Punya. Pernah main internet? Pernah. Pernah kalian lihat ada gambar yang kakinya hewan, kepalanya manusia, atau ada kartun-kartunnya? Pernah nonton kartun kan? Pernah. Itu yang masuk di kecerdasan artifisial. Baik, kamu lihat ini video yang ini sekarang. Ini mau kasih nonton video. Second youngest son. He's suggesting it came out of nowhere. What we subsequently learned is it may have come from the former president or his legal team acting in bad faith. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took second youngest son. He's suggesting it came out of nowhere. What we subsequently learned is it may have come from the former president or his legal team acting in bad faith. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. It could be improved with more computing time, but 90% of people cannot tell the difference. Oke, sudah lihat tadi? Apa yang kamu bisa perhatikan di situ? Berhasil raih tujuan yang berbeda. Hah? Di sini ini ada video yang satunya kiri kanan ini ada yang tulis original. Kamu ngerti tidak bahasa Inggris ini? He's suggesting it came out of nowhere. Yeah. What we subsequently learned Yeah. is it may have come from the former president or his legal Mata. team acting in bad faith. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. It could be improved with more computing time, but 90% of people cannot tell the difference. Oke, kamu bisa lihat itu video dua-duanya? Bisa. Adakah yang aneh dari yang kedua, dari dua gambar ini? Ada. Apa? Kalau yang di sebelah itu bagaimana? Dari video yang di sebelah bagaimana? Yang paling ini. Second youngest son. He's suggesting it came out of nowhere. What we subsequently learned is Ini it yang pertama ya. Kalau yang kedua. took around 72 hours to create this example from scratch using Ada yang beda? Ada. Apa yang beda? Suara. Suara terus apa lagi? Cara
dia omongnya ada sama tapi dia punya mulut hanya gitu ya. Itu kalau kamu lihat di situ bilang memang original dan deepfake. Original itu maksudnya video asli, sedangkan deepfake itu video yang sudah diedit. Nah, yang kamu tahu itu sudah diedit atau sudah itu yang namanya AI yang selama ini kamu misalnya dijatuh itu kan bilangnya coding AI kan? AI tahu tidak ada arti? Itu bahasa Inggrisnya. Sedangkan di Indonesia kan menjadi coding dan kecerdasan artifisial. Artificial intelligence AI itu artificial intelligence. Jadi kalau kita di sini kita bilang coding dan kecerdasan artifisial. Hasil dari AI itu ini sudah. Kecerdasan artifisial ini. Yang hari ini kita belajar tentang deepfake. Pernah tidak dulu waktu zaman-zaman heboh itu yang orang buat ada foto terus tiba-tiba di mulut itu berbicara sendiri menyanyi-nyanyi? Pernah tidak? Yang heboh orang buat FB itu? Yang sebentar foto rame-rame tiba-tiba ada mulut bergerak sendiri lagu-lagu lucu-lucu. Pernah tak? Itu yang kita mau belajar sama ini. Baik. Kemudian ini hari tujuan pembelajaran kita baca dulu sama-sama coba. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat mengidentifikasi jenis dan ciri deepfake secara tepat, menganalisis dampak sosial dari konten deepfake. Oke, yang pertama kalian ini peserta didik ini kan kalian. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis dan ciri deepfake. Cara bacanya deepfake secara tepat dan menganalisis dampak sosial dari konten deepfake. Nah, kalau untuk ciri-ciri tadi kan teman-teman sudah ada yang ngomong kan? Yang dari video tadi kamu sudah bilang dia punya mulut tidak serasi dengan suara atau dia punya suaranya beda. Itu kan itu juga termasuk dari ciri-ciri. Oke, sekarang kalau tadi video, sekarang coba foto. Menurut kalian ini foto asli atau tidak? Tidak. Kenapa bisa tidak? Apa yang kamu sampai bisa bilang itu foto itu tidak asli? Ada yang beda, ada yang aneh di situ? Silakan. Ada. Apa? Silakan. Satu-satu. Oh, siapa yang mau? Oke. Lanjut. Yang mana? Kecil yang mana? Tiga ya? Yang laki-laki yang mana? Yang kiri kita pun kiri ya? Kiri atau kanan? Kanan. Yang kanan kenapa dia? Kaki sebelah tidak ada. Oke, yang lain? Yang perempuan yang di tengah? Kayak Barbie? Bagus, sorry cantik berarti. Ya toh? Oke, yang lain? Ada? Ada yang aneh dari foto ini? Tidak ada? Tidak ada gitu saja? Ada yang foto sambil tutup mata. Kadang-kadang kalau foto kan kalau tidak siap tiba-tiba satu detik tiba-tiba kita mau hasil ada tutup mata. Oke, dan sini bisa lihat ya. Ada yang aneh dari mulai yang laki-laki bilang yang kaki sebelah tidak ada. Yang perempuan bilang mau ke macam Barbie. Padahal cantik kalau bilang dari macam Barbie toh. Apa lagi ada? Masih ada? Oke, nanti sebentar mau kita lihat. Lihat ya. Yang perempuan dia bukan kaki ada tidak? Tidak. Itu kan bisa kelihatan toh. Kemudian apa lagi? Kalau lihat dia bapak-bapak orang mau mana? Yang topi. Oh kan karena dia kalau apa di tengah tutup kan? Tengah tutup sampai setengah begini. Gaya-gaya apa yang namanya itu? Oke. Nah di sini ini yang namanya kalian mengidentifikasi ciri-ciri konten deepfake. Kalau tadi dari video, yang ini dari gambar atau foto. Baik. Nah sekarang ibu bagi kalian dalam kelompok. Nah ini hari
dari DP. Oke, sekarang kamu masuk dalam kelompok 4 orang. Silakan atur diri masing-masing. Intinya 4 orang. Ada 4 komputer yang hidup. Silakan merapat ke komputer yang ibu kasih tahu. Buat sama gini supaya semua bisa menghadap.
tulis dia punya ciri-ciri. Kalau kurang dia punya kertas, tulis aja di belakang itu RKPD. Ini gambar pertama, ini gambar kedua, ketiga. Jadi silakan tulis dia punya. Silakan tulis apa yang aneh dari gambar yang menurut kalian dia asli atau tidak. Kalau kurang dari apa tulis aja di belakang, tulis gambar 1 apa gitu, gambar 2. Yang nomor 2 duluan Oke, Ibu kasih waktu kalian setengah jam. Ya, Pak, setengah jam untuk diskusi. Kemudian kita presentasi ya. Nanti setelah kalian sebutkan dia punya ciri-ciri, Ibu kasih kalian websitenya untuk kita cek sama-sama. Gambarnya itu gambar AI, deepfake atau gambar asli. Sudah gambar pertama, sudah dapat dia punya ciri-cirinya. Macam tadi kan kamu bilang dia punya mata aneh, dia bukan di sebelah tidak ada. Nah sekarang di situ kamu perhatikan apa yang aneh.
misalnya banyak yang harus ditulis, sambung saja di belakang kertas atau PDF. Ya, kalau rasa aneh tulis. Kenapa tulis sudah? Nomor A tadi gambar pertama mana coba? Stop dulu, toh lihat dulu yang gambar ini. Apa yang aneh di situ? Catat. Selesai satu gambar, baru pindah di gambar yang berikutnya. Ciri-cirinya boleh lebih dari satu. Ciri-cirinya silakan. Kalau memang dia banyak, mau taruh 4, 5, 6, 7, 8, silakan. Kalau fotonya merasa mungkin tidak ada yang aneh, ya berarti bilang saja tidak ada. Kalau tidak ada, nomor 3, apa manfaat positif dari deepfake jika digunakan secara etis? Kalau kamu lihat itu kemarin tadi ibu tanya video-video yang sambil foto terus dong punya mulut ada menyanyi-menyanyi, menurut kalian ada diguna tidak? Oh, ini baru video baru satu kan? Nah, yang kedua silakan mau di sini, mau di sini silakan. Sudah. Dampaknya. Dampak apa kalau misalnya kamu lihat foto kemarin tadi yang pertama itu foto orang yang diganti jadi apa sih namanya itu? Monyet apa tadi? Nah, dampaknya apa kalau kamu lihat? Atau kalau tidak coba kamu bayangkan seandainya itu foto saya punya foto. Kalau diganti jadi begini, saya seandainya silakan. Jika
baju mungkin, dia punya telinga mungkin, dia punya mata, hidung. Masuk yang kedua begitu juga. Kamu lihat ada yang aneh sedikit, tulis nih kecil. Gambar ketiga juga begitu. Perhatikan dari dia punya kepala, rambut, tangan, sampai itu kue-kue juga silakan dilihat. Mau kasih jelas lagi, mau kasih jelas langsung dia punya mulut, dia punya muka, dia punya gigi, silahkan dikasih besar. Tidak ada dia punya cara tulis.
digunakan dengan baik. Kalau kamu buat konten-konten begini, kalau digunakan dengan baik, manfaatnya apa? Sudah? Oke. Kita tunggu yang lain. Tulis nama masing-masing toh supaya nanti presentasi
Silakan semua bisa lihat di depan. Deep fake. Deep fake. Silakan. Stop dulu, stop semua. Silakan lihat teman dulu. Jawaban. Yaitu video atau foto yang diedit. Silakan. Nomor 2. Ciri-ciri deepfake yang bisa dikenal. Oke, sabar ya. Wait, masih ini gambar. Oke, semua perhatikan teman pun jawaban. Silakan. Jawabannya Untuk gambar yang pertama ya. Silakan. Jawabannya matanya satu besar sedangkan matanya satu kecil. Oke. Kedua, tidak ada yang aneh. Oh, gambar kedua. Oh, jadi yang satu hanya satu ciri-ciri ini. Oke. Kemudian. Ketiga, mereka berdua mengambil pizza sedangkan pizzanya masih utuh dan perempuan yang memakai baju pink lidahnya tersambung dengan giginya yang di atas. Oke. Bisa ada? Oh, lanjut nomor 3. Apa manfaat positif dari Kuat. jika digunakan secara etis? Jawaban menjadi hiburan. Dari hiburan. Oke. 4. Sebutkan dua dampak negatif dari penyebaran sampai yang bisa berdasarkan jawaban bukan kita jadi Dampaknya muka kita jadi jelek. Kemudian. Ya ada? Ulang besar.
deepfake? Jawabannya editan foto. Oke, yang kedua. Ciri-ciri deepfake yang bisa dikenal. Satu, muka mukanya setengah manusia dan kerap. Oke, setengah manusia dan kerap. Lanjut. Rambutnya yang satu rambut air dan yang kedua rambut keriting. Yang nomor kedua tadi. Oke, lanjut. Tiga, warna kulit dan satu hitam dan satu putih. Oke. Terus gambar ketiga. Apa manfaat positif dari deepfake jika digunakan secara etis? Menarik untuk dilihat. 4. Sebutkan dua dampak negatif dari penyebaran deepfake yang tidak bertanggung jawab. A. 1. Jadi korban bully. B. Marah. Oke, dampaknya bisa jadi korban bully dan korbannya jadi marah. Mana? Ciri-ciri tadi selesai sudah. Ini mata kerah apa yang menteri omong tadi? Oh iya. Kalau tulisan itu oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan lanjut kelompok 4, kelompok terakhir. Silakan mulai. Hai teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 4 akan mengilustrasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Imran. Di sini Oke. nomor Saya satu. dapat lomba itu. Apa itu deepfake? Jawaban. Stop. Foto atau video yang diedit. Apa ulang? Nomor satu. Apa itu deepfake? Jawaban. Foto atau video yang diedit. Foto atau video yang diedit. Oke. Kedua, ciri-ciri deepfake yang bisa dikenal. Bibirnya besar, hidungnya pendek. Independen. Oke. Itu gambar 1. Ya. Oke. B. Lanjut. Makan es krim sambil tutup mata. Oke. Apa lagi? C. Makan pizza. Makan pizza. Oh, udah. Tapi utuh. Makan pizza tapi utuh. Apa lagi? Ada? Giginya double yang berbalu pink, giginya double. Jempolnya hilang. Jempolnya hilang. Oke. Mantap. Lanjut. Apa manfaat positif dari deepfake jika digunakan secara etis? Dari hiburan. Jadi hiburan. Oke. Nomor 4. Sebutkan dua dampak negatif yang penyebaran deepfake yang tidak bertanggung jawab. Marah dan tidak suka. Oke. Dampaknya marah dan tidak suka. Oke, itu dulu. Baik, silakan. Oke, tadi semua sudah presentasikan, kamu sudah lihat masing-masing gambar kan? Jadi semua kalian tahu apa yang salah dengan itu gambar. Oke, sekarang kita sama-sama lihat. Oke, sekarang gambar pertama tadi apa yang salah? Jadi itu tanya dulu, ini gambar asli atau tidak? Kenapa tidak? Karena hidung dan bibirnya seperti kera, alis berbeda. Oke, itu kalau kamu lihat dia macamnya setengah keras, setengah manusia Padahal kalau mau dibilang ini kerjanya AI ini. Jadi dia asal tempel sudah itu muka kera di muka manusia. Ya kamu bisa lihat dia punya mulut dari apa? Hidung ke bawah itu sudah itu keras sudah Tapi badannya masih manusia. Rambutnya masih manusia. Dia punya testa pun masih testa manusia.
sedangkan di sana itu milik asli. Oke, sudah lihat ya? Sekarang gambar kedua. Tidak ada yang aneh. Gambar kedua. Tadi bilang ada yang makan es krim sambil tutup mata. Betul tidak? Ya memang betul. Tutup mata kok. Sekarang dari kamu perhatikan saja ini gambar. Gambarnya ada yang aneh tidak? Tidak. Ada yang aneh? Tidak. Tidak ada. Itu foto Asli. itu kan kelihatan. Oh, dia punya muka juga. Ya begitu. Itu kan dia sementara lihat itu es krim, jadi kelihatan mata-matanya tertutup. Ya kan lihat tertutup. Oke, lanjut yang gambar ketiga. Silakan satu-satu. Apa yang salah di sini? Mereka pizza yang Nah, tapi pizzanya sekarang lihat ya. Dia punya pizza ini ada dua, sudah dimakan, tapi dia punya yang di dalam kotak masih berkurang. utuh, belum berkurang. Kemudian tadi bilang jempolnya hilang, ini ya? Ya. Betul toh? Kan aneh kan makan-makan tiba-tiba jempol ada di dalam kue. Kemudian tadi apa lagi? Gigi. Nah, ini dari ini saja sudah lihat ya, ada yang aneh di sini. Masa dengan gigi rata dan masuk gigi dari dalam. Ini dia punya tangan ini kamu lihat ini, dia bisa tembus di dalam. Kemudian apa lagi? Tangannya kenapa? Yang biasa buat anak kecil ada Yang ini. tidak bisa. Yang yang itu Itu tahu itu? Kenapa dia? ada di rambut anak perempuan ada seekor binatang. Oh yang ini. Iya. Ini. Oh ya, oke. Rambutnya saja sudah tidak beraturan ya. Maksudnya biasanya rambut kan kalau dia begini lurus kan jatuhnya. Maksudnya bukan lurus juga, tapi jatuhnya kita lihat dia punya lekukan rambut ya. Ini kan dia punya lekukan ini macam ada yang tidak beres di sini. Kemudian apa lagi? Tangannya mana? Tangannya ini yang ini. Tangannya anak kecil dia pengen bisa tapi tangan di gang di sana. Bagus juga. Oke. Ini deh kamu lihat di sini. Ini kan aneh kok dia punya makan ini. Memiliki saja tidak beres. Oke. Ini yang kita namakan dengan konten deepfake. Jadi konten deepfake itu ada yang video dan ada yang foto juga. Video itu orang bisa ubah. Contoh kalau misalnya kita presiden siapa? Misalnya Prabowo omong ada baik-baik, mereka bisa ganti suara tapi dengan face-nya Prabowo dengan segala macamnya Prabowo. Atau kawan-kawan tidak Ibu Sri Mulyani bilang guru adalah beban negara. Itu konten AI. Itu kalau kamu lihat kan asli kan? Asli sekali kan dia bicara omong itu. Tapi itu hasil dari AI. Itu deep fake. Jadi orang buat seolah-olah Ibu Sri Mulyani itu omong di guru adalah beban negara. Kelihatan kan? Kamu bisa lihat kan dia punya asli sekali dia bicara omong. Padahal ternyata itu palsu. Baik. Nah sekarang konten deepfake. Tadi kan sudah dilihat yang ciri-ciri. Jadi kamu juga harus teliti begitu. Waktu kamu lihat foto, ini kayaknya ada yang aneh, yang kosong ini. Misalnya tiba-tiba kamu lihat kamu punya teman muat foto, dia pun dagu sebelah hilang, dia pun telinga sebelah hilang. Nah, itu hasil editan, hasil deepfake. Nah, soal kedua tadi apa? Ketiga. Oke. Manfaat positif jika digunakan dengan baik. Kalau digunakan dengan baik itu kan kamu lihat itu tadi banyak yang bilang itu jadi hiburan, ya kan? Ya memang betul. Kalau digunakan dengan baik itu pasti jadi hiburan. Makanya tadi yang bilang dulu pernah yang heboh itu yang
dia punya hasilnya itu ada manfaat untuk kalian. Bisa mengerti ya? Oke, sekarang yang terakhir soalnya. Sebutkan dua dampak negatif dari penyebaran define yang tidak bertanggung jawab. Oke, dampaknya. Dampaknya apa? Jadi korban bully. Dampaknya jadi korban bully lah. Dampaknya jadi korban bully itu apa? Dampaknya jadi korban bully. Dampaknya kalau kalian tiba-tiba kamu punya foto disebar begitu. Apa coba? Itu dampak. Jadi bangsa. Sedih. Hah? Sedih. Marah tidak? Marah. Kesal. Kalau tiba-tiba kamu punya muka, kamu ada cantik-cantik, ganteng-ganteng, tiba-tiba kamu punya teman satu yang punya HP yang bisa diedit, tiba-tiba dia tahu kamu punya muka yang ada gambar Buddha, gambar apa namanya, gambar kucing misalnya, marah tidak? Marah. Nah, misalnya Audi ya? Nah, Audi edit nama, Audi edit kan? Audi edit ini siapa muka? Alia. Audi edit mukanya Alia jadi kucing misalnya, hanya untuk edit main-main sebenarnya, tapi tiba-tiba sebarkan, lihat tuh ini Alia tuh muka ini. Nah, ada grup kelas toh, tiba-tiba kirim ke grup kelas, dari grup kelas tiba-tiba mulai kirim di FB, kirim di sini dari apa? Fitness. Nah, Fitness kirim lagi dia punya grup, punya dia keluarga. Akhirnya fotonya Audi tadi yang ada cantik-cantik di siapa tadi ibu bilang? Alia. Fotonya Alia yang ada cantik, Audi bongkar, Audi obrak-abrik jadi aneh-aneh, disebarluaskan. Kira-kira hasilnya untuk di sekolah bagaimana? Tiba-tiba Aina datang di sekolah, semua teman-teman tertawa. Dampaknya buruk kan? Buruk. Jadi tolong hati-hati dalam menggunakan media. Bisa? Bisa. Itu bahayanya deep fake itu. Untuk kalian kalangan sekolah ya itu sudah. Nanti untuk kalangan bapak-bapak di kantor itu beda lagi. Untuk kalangan presiden itu beda lagi. Tapi untuk kalian di sekolah, tolong pergunakan media dengan baik, teknologi dengan baik. Yang punya HP dong itu, tolong pastikan tidak buat aneh-aneh, apalagi di kalian punya teman-teman. Yang kalian awalnya hanya iseng-iseng saja, akhirnya bisa jadi teman yang tadi diam-diam tidak buat apa-apa sebenarnya dia. Dia datang di sekolah baik-baik, tiba-tiba sampai di sekolah jadi bahan tertawaan, jadi korban bully. Akhirnya menangis, tidak mau datang sekolah lagi. Dan teman-teman bisa datang sekolah, teman-teman udah tahu susah ini. Bisa ya? Jadi tolong kalian menggunakan atau berbagi konten yang baik. Semua punya FB tidak? Punya. Tidak. Yang tidak, oke. Yang punya, tolong digunakan dengan baik. Jangan asal share barang yang belum tentu. Tolong jangan share konten-konten yang engkau sendiri tidak yakin begitu. Kalau itu baik, ya. Kalau konten pembelajaran silakan. Atau konten kamu ada rame-rame foto-foto dengan teman silakan. Tapi kalau yang sudah aneh-aneh, stop. Bisa? Bisa. Baik, sampai di sini. Tepuk tangan dulu untuk semua. Oke, sebelumnya nanti ibu kasih tugas untuk pertemuan berikutnya. Kita masih ada waktu. Oh iya, sorry, ibu lupa tadi. Tadi kan ibu bilang hasil dari kita ini kan, ibu hasil dari ciri-ciri yang kamu lihat. Sekarang coba kita masuk di aplikasi, kita tes dia asli atau apa namanya palsu. Silakan sekarang yang ada di laptopnya kalian, komputernya kalian, tekan X yang ada di atas ini, X yang ada di gambar. Sudah? Sudah. Tekan X lagi. Tekan X lagi. Sudah? Sudah. Sudah muncul tampilan ini, tampilan depan. Sudah muncul tampilan yang ini? Sudah. Sudah. Oke, silakan buka
high moderation. Sudah? Kita bilang lagi. Ini sudah? Oke. Hai. Lanjut klik sini. Klik sini. Hai. Hive. Hai. Jam berapa? Ketik saja. Hive. Ini. Moderation. Silakan, cepat. Hapus ini. Apa? Moderation. Sudah? Enter. Cari di keyboard itu, enter. Sudah? Klik. Sudah? Mana ini tulis di atas? Sudah, Pak? Nah, sudah, itu semua. Kalau deklarasi dia mau bisa lebih depan. Oke, kalau sudah berhasil ada gambar awan sore. Malam. Oke, sudah semua, tinggal satu orang ya. Oke, sudah ya? Sekarang perhatikan yang ibu buat di depan ya. Kita tes satu. Waktu muncul yang ini, sekarang semua klik yang tanda plus. Klik tanda plus. Kalau kamu klik, dia muncul ini. Ada? Ada? Kamu langsung gambar ini atau tidak? Tidak. Sekarang masuk di ini. Picture. Ada? Klik belakang. Sudah? Kali gambar TV. Kalau dapat folder ada yang pilih gambar TV. Sudah? Muncul gambarnya? Oke, klik belakang. Oke, sudah. Sekarang coba pilih yang gambar biru. Yang muka biru. Muka biru. Baju biru, kemudian muncul kan? Oke, kita tunggu dia putar. Sudah, Bu. Ya sudah, kalau sudah tunggu. Berapa persen di situ? 14,4%. Deepfake content. Jadi ada 14% dia punya deepfake content. Jadi 14%
Indonesia.